Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Juni ya, Jumat di akhir tutup market ya. Karena untuk dini hari nanti kan market juga off. Kita ulas dulu dari segi indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar itu sesuai yang diantisipasi, ada kenaikan dan untuk saat ini itu statusnya bisa dikatakan dia sudah mampu menembus batas over untuk minggu ini yang berada di resisten 3105,74, tetapi tetap diwaspadai ya. Kalau misalkan untuk indeks dolar ini nanti ada koreksian, itu yang menjadi fokus itu di kisaran level area di antara 105,26 itu yang pertama ya. Kemudian kalau saya tarik di kisaran level area tersebut di sini kan juga ada zona demand ya. Dengan batas bawah itu 105,17. Kalau misalkan untuk indeks dolar ini nanti kalau misalkan kedorong ke bawah, level area yang sebelumnya resisten 2 weekly saat ini berfungsi sebagai level area support. Kalau misalkan dijebol, ini yang saya khawatirkan ya, pergerakan harga untuk malam ini itu nggak jauh di kisaran level area tersebut, cuman masih tetap antisipasinya adalah terdekat di history high minggu lalu yang berada di 104,95 ini kalau misalkan terjadi koreksi. Tetapi kalau misalkan melanjutkan perjalanan ke atas, ini mungkin untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market mungkin nggak jauh di kisaran 105,98 atau sebagai psiko price level itu ada di 106,00 ya. Mungkin nggak jauh-jauh, kalaupun break atas mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area 106,00. Selanjutnya untuk gold, pergerakan untuk gold ini untuk minggu ini ya, baik dari buy yang di sini, ini udah TP ya, kemudian sellnya kemarin tuh dapat dua, yang pertama itu di kisaran level area 2306 itu sebagai TP satunya, kemudian TP 2 untuk day trade ya, berada di kisaran 2300. Untuk planning swing ini hanya mencapai level area target pertama atau sebagai TP1 yang berada di 2303 ya. Kemarin live juga sudah dibahasin, meskipun TP2 itu berada di 2284 harusnya ya. Ketika mencapai level area TP1, stop loss ini sudah harus dimajukan keluar sebagian posisi, dan kalau misalkan saya tarik ke kanan, harusnya sudah keluar dari posisi sell. Untuk saat ini, kuncinya masih tetap sampai dengan menjelang penutupan market. Resisten daily yang berada di 2336. Dan ini kan juga menumpuk dengan level area pivot weekly ya. Selama batas atas di 2342 ini belum mampu dijebol ke atas. Ini mungkin yang saya khawatirkan ini akan ada kedorong ke bawah. 2316 mungkin yang akan menjadi target terdekatnya. Tetapi kalau misalkan jebol sebagai zona yang diblok abu-abu di sini ya, ada potensial ini mungkin akan menguji level area sebagai psiko price level itu 2350 dengan resisten 2 daily itu berada di 2352. Mungkin saya nggak ada planning sell lanjutan ya untuk saat ini karena sudah beres semua untuk minggu ini, baik buy ataupun sell sudah beres semua. Saya lebih mantau di gold terlebih dahulu untuk hari ini ya, mungkin untuk minggu depan akan saya siapin lagi untuk outlooknya yang akan saya posting besok tentunya. Tetapi untuk rekan-rekan semua, kalau misalkan ada posisi sell, saran saya ya untuk stop loss itu jangan jauh-jauh di kisaran 2347 atau 2348 ya. Untuk titik entry-nya masih tetap selama batas atas yang berada di 2342. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivot ini kan juga menumpuk dengan level area resisten. Kuncinya kalau misalkan dapat harga di kisaran level area tersebut, mungkin untuk TP1 itu bisa taruh di 2316, kemudian TP2 itu berada di kisaran 2303 atau pembulatan 2304 sih, itu sebenarnya sih ideal ya. Kalau misalkan saya gambar planningnya ya, kalau mau sell sekarang, kira-kira berani atau enggak untuk jarak stop loss. Kalau misalkan saya taruh di 2347 ruang gerak sekitar 160 pip, tetapi dari segi targetnya ini enggak imbang. Hanya ada ruang gerak sekitar 150 pip kurang lebih ya. Ini TP1, TP2 itu kurang lebih di kisaran level area 2303 itu ruang gerak sekitar 270-an pip. Ini kalau misalkan entry sekarang, cuman saya lebih prefer kalau rekan-rekan mau ancang-ancang cari setup sell, tunggu sedekat mungkin di antara 2337 sampai dengan 2342. Kuncinya adalah di 2342. Kalau misalkan level area tersebut tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Mungkin harga ini biarin dulu tutup di bawahnya resisten daily yang berada di 2336 atau tutup di bawahnya zona yang diblok abu-abu ini, dengan tujuan adalah untuk menekan risiko stop loss ya, ini biar lebih kecil tentunya. Ruang gerak sekitar 120-an pip ini kalau misalkan dapat di atas ya. Kemudian untuk TP-nya itu ruang gerak sekitar
190 pip, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 300-an pip. Ini tentunya sih oke kalau misalkan dapat harga di atas. Tapi kalau misalkan entry sekarang, hati-hati, dari segi TM51 ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah. Saran saya adalah mungkin nanti tunggu di open market di sesi Amerika, akankah dia retest sekali lagi ketolak di 2342 atau tidak. Jadi kesimpulannya saya lebih memilih netral dulu untuk gold ya. Karena untuk minggu ini udah TP tentunya, dan ada juga satu yang kena stop loss, tapi kalau misalkan di total sih nggak masalah. Intinya masih dapat lumayan banyak lah kalau misalkan saya total ya, meskipun sempat kena stop loss satu kali, tetapi dari target sell-nya itu 3 kali kena TP untuk gold minggu ini. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini dari segi pergerakan ini tertolak di resisten 2 weekly yang berada di 1.2858 ya kemarin. Cuman sih terus terang saya kurang respect, kurang teliti aja. Dan pergerakan itu kan minggu ini kan diawali di zona support ya, kurang lebih ikut itu kan di atasnya support pertama weekly. Kalau misalkan ya, ini kemarin saya lupa sampaikan terus terang, kalau misalkan pergerakan di bawah atau diawali dari level area support, biasanya kalau misalkan dia langsung tembus di antara R2 weekly atau R3 weekly, biasanya dia akan melakukan konfirmasi ataupun langsung pullback reversal ya, dengan secara ekstrim tanpa adanya konfirmasi di kisaran level area tersebut. Ini kemarin saya lupa sampaikan. Kemudian sebenarnya kalau kita ngeliatin polanya ya, entry-nya itu idealnya ya ini, tapi ini udah TP. Resisten 1 weekly yang sebelumnya ya, ketika dia dari atas ini kan jebol. Dan ada koreksi ketika dia itu menyentuh level area dari atas ya, ini kan jebol. Kemudian koreksi, harga tidak mampu tutup di atasnya level area tersebut. Maksudnya adalah level area zona yang di blok biru ini, dan dia langsung drop ke bawah. Harusnya untuk entry posisi ancang-ancang cari setup sell ini sudah beres semua, kategorinya adalah sudah kena TP ya. Kemudian meskipun ada potensial ini akan lanjut ke bawah menuju support 2 weekly, hati-hati yang masih ada hold posisi. Saran saya adalah majukan stop loss itu kurang lebih di atasnya pivot ya, kurang lebih ini, dan keluar sebagian posisi tentunya sih nggak masalah, untuk lock posisi aja. Untuk entry posisi saya lanjutkan terus terang saya nggak ada, cuman kalau berani merisikokan ya, kalau mau entry sell sekarang, kira-kira untuk naruh stop loss di atas 1.2714 ya, atau level area stop lossnya itu berada di 1.2737, ruang gerak sekitar 40 pip, ini berani atau enggak? Kalau berani sih tentunya nggak masalah, go sekarang, tetapi risk rewardnya 1:1 yang berada di support 2 weekly yang berada di 1.2652, ruang gerak sekitar 45 pip. Planning masih tetap sell. Kemudian Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya juga sama, ini sudah over. TP1, TP2 kena. Pergerakan saat ini itu sudah mencapai level area zona over support 3 dan support 4. Meskipun level area support 4 itu masih belum dijebol, masih ada potensial ya, yang saya khawatirkan ini nanti jebol, koreksi, baru minggu depan dilanjutkan tren pergerakan ke bawah. Ini yang saya khawatirkan. Kalau kita ngeliatin dengan kondisi kayak gini, saya lebih memilih netral dulu, dikarenakan hari ini kan juga hari Jumat ya. Jadi saya lebih memilih biarin tutup market dulu di hari Jumat, nanti untuk SRP-nya minggu depan akan saya tarik lagi, akan ada level baru lagi yang mungkin bisa digunakan untuk ancang-ancang masuk ke market untuk minggu depan. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD baik TP1 ataupun TP2 itu sudah beres semua. Untuk posisi swing di outlook kemarin, hati-hati yang ada di zona tengah atau sebagai pivot ya, ini sudah saya sampaikan juga. Jadi jangan overload, jangan over trade. Audi USD, pergerakan Audi USD untuk minggu ini terus terang saya nggak ada entry, tetapi kalau kita liatin harga ini kan bergerak di atasnya history high minggu lalu yang berada di 0.6698 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Dan dengan cepat itu harga dari atas ya ke bawah, zona tengah atau sebagai pivot itu dijebol, koreksi, dan harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah. Cuman kalau rekan-rekan semua ada ancang-ancang cari setup sell hari ini ya untuk Audi USD, saran saya adalah kalau misalkan ya berani merisikokan, kalau misalkan entry sekarang dengan risiko stop loss berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivotnya, ruang gerak sekitar 30 pip, tetapi dari segi targetnya itu 1:1 yang berada di kisaran low kurang lebih di tanggal 10 Juni, ruang gerak sekitar 43 pip, ini tentunya sih oke. Tetapi kalau misalkan tidak berani ngambil risiko, saran saya adalah mending netral dulu. Kalau kita liatin di kisaran level di kirinya di sini kan juga ada zona demand ya, kurang lebih di sini, dan zona demand ini sudah dijebol, jadi masih ada potensial ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah sampai dengan nanti penutupan market. Tetap antisipasi zona tengah sebagai pivot weekly ini masih berlaku. Jadi kesimpulannya untuk Audi USD planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kalau kita lihatin dari segi TM51 untuk planning swing ya, zona tengah atau sebagai pivot, harga ini penurunan yang berada dari atas ya, resisten pertama,
kemudian dia akan turun tepat di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly. Harga ini kan ke reject dan ada konfirmasi harga ini mampu keluar daripada zona yang di blok abu-abu. Saat ini statusnya itu sudah on track. Kalau kita ukur dari bawah ya, dari zona tengah atau sebagai pivot, ini runningnya itu sekitar 73 pip. Idealnya kalau kita ngeliatin kayak gini ya, stop loss itu sudah harus dimajukan minimal sedikit di bawahnya level area resisten weekly ya. Kalau misalkan saya tarik ke kanan, kurang lebih yang dapat entry di bawah stop loss itu idealnya ya kurang lebih taruh sedikit di bawahnya 1.37400, tentunya sih ini oke ya. Tetapi karena pergerakan saat ini itu sudah mencapai level area 73 pip ya, atau 70 pip pembulatan, saran saya adalah keluar sebagian posisi, majukan stop loss itu jangan lupa. Kemudian pergerakan untuk saat ini ya masih ada potensial ini mungkin akan menguji level area resisten atau history high yang sebelumnya yang di tanggal 11 kemarin ya, masih ada potensial ke sana. Cuman kalau misalkan mampu membuat high baru, ada peluang menuju level area resisten 2 weekly yang berada di 1.3722. Kesimpulannya untuk USD CAD ini masih hold posisi, yang mau majukan stop loss di atasnya break even tentunya sih nggak masalah, tetapi jangan lupa keluar sebagian posisi. Untuk targetnya TP2 bisa digeser di sini ya, di kisaran level area 1.3822. Kurang lebih masih ada ruang kalau dari harga sekarang itu masih ada ruang sekitar 60-an pip lah tentunya di sini. Oke, jadi kesimpulannya USD CAD masih ancang-ancangnya adalah cari setup buy. Kemudian untuk rekan-rekan yang belum punya posisi ya, pertimbangan baik-baik kalau mau ancang-ancang cari setup buy, kalau berani merisikokan stop loss di bawah level area resisten yang berada di 1.37400 saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kira-kira berani atau tidak merisikokan sekitar 30 sampai dengan 35 pip dengan targetnya maksimal adalah sekitar 60 pip. Ini idealnya kalau misalkan cari risk to reward 1:2 ya. Selanjutnya untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini sebenarnya sih sudah ada konfirmasi zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.8958 sebagai batas konfirmasi atas itu di kisaran level area 0.8977. Di sini sudah dijebol dan harga ini koreksi ke bawah, tertahan di level area support pertama weekly yang berada di 0.8906 ya. Kemungkinan untuk malam ini masih ada potensial sideways. Zona pantaunya masih tetap selama batas bawah, zona yang di blok biru ini tidak dijebol ke bawah ya, masih ada potensial ini mungkin kedorong ke atas. Dengan konteksnya ini yang saya khawatirkan ini nanti sideways ya, tidak ada tren untuk USD Swiss. Mungkin untuk minggu depan ini mungkin akan ada pergerakan yang lebih jelas. Jadi kuncinya yang belum ada entry posisi, saya lebih menyarankan sebaiknya netral terlebih dahulu untuk USD Swiss. Kemudian untuk pergerakannya setelah mencapai level area support pertama weekly yang berada di kisaran 0.8900, harga ini kan langsung bergerak ke atas tetapi masih tertahan kembali di zona tengah atau sebagai pivot kurang lebih ya. Di sini 0.8958 harga ini tidak mampu mempertahankan atau bergerak ke atas kembali, tetapi lebih ke penurunan dari segi time frame H1 ya. Kuncinya masih tetap selama batas bawah 0.8906 tidak mampu dijebol, ini masih ada potensial yang saya khawatirkan ya, sideways di kisaran level area 0.8906 sampai dengan 0.8938 kurang lebih di sini. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss ini saya lebih memilih netral. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen itu kurang lebih untuk TP1 kemarin ya, yang saya informasikan 158 ini mungkin ideal kalau mau targetin untuk TP1 kalau misalkan dapat posisi swing yang berada di kisaran zona tengah atau sebagai pivot weekly. Pergerakan itu kan dari atas, kemudian kan turun. Tertahan di level area 156 sampai dengan 155.63 sebagai batas bawah. Konfirmasi 155.63 ini kan tidak mampu dijebol ya, dan ada konfirmasi pembalikan arah dengan cepat. Kemudian mendadak spike ya kurang lebih di sini terkait dengan suku bunga yang dirilis tadi pagi ya, mendadak spike ke atas. Untuk targetnya harusnya ya yang berada di 158.00 ini sudah diamankan, ruang gerak sekitar 175 pip. Kalau kita ngeliatin kondisi yang kayak gini ya, ketika mencapai level area TP1 biasanya ya kalau saya majukan stop loss keluar sebagian posisi. Kalau mau hold nggak masalah, kalau misalkan turun ke bawah setidaknya profit sudah diambil, tinggal bonusnya saja yang berjalan. Jadi kalau misalkan ini nanti mendadak drop ke bawah, setidaknya risiko sudah nol, tetapi kalau misalkan dengan cepat bergerak ke atas, tinggal bonusnya aja yang lebih banyak. Intinya itu. Untuk saat ini USD Yen saya lebih memilih netral dulu karena pergerakan saat ini masih bermain-main di level area resisten pertama weekly yang berada di 156.98 atau sebagai physical price level ada di 157.00. Ada potensial bekas-bekas level area sideways yang sebelumnya ini mungkin yang diantisipasi ya. Kalau misalkan saya gambar kurang lebih itu
bekas level area sideways kecil ya sebelum adanya tren kurang lebih di sini. Batas bawah 156.75 selama tidak dijebol ya, ini mungkin masih ada sedikit peluang kedorong ke atas kurang lebih di kisaran 157.75, batas maksimal mungkin 158.00. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 156.75, ada potensial ini mungkin akan kedorong ke zona tengah atau sebagai pivot weekly kembali. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, nggak banyak. Pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing ya. Intinya jadikan video ini sebagai tambahan ataupun referensi saja. Jangan dijadikan sebagai patokan dan segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.